Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kali ini akan dibacakan 6 kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah yang akan dibacakan berikut ini diambil dari islami.co. Berikut kisahnya. Kisah pertama ditulis oleh Sarah Monica. Sebuah kisah dari hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bawah ini dapat menjadi contoh konkret untuk mempermudah pemahaman kita mengenai hikmah atas karunia dan jalan takdir manusia. Al-Kisah, semasa hidupnya, Sang Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh yang begitu luas dan terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya banyak yang kemudian memperoleh kedudukan penting, di antaranya menjadi penguasa. Beliau memang menugaskan dan mengirimkan sebagian muridnya agar dapat menjadi wakilnya sesuai dengan kapasitas diri dan kualitas batin masing-masing. Ada yang menempati jabatan hakim, gubernur, hingga raja. Sedangkan sebagian lainnya diangkat menjadi guru spiritual karena tingkatan rohaninya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan memiliki seorang pembantu di kediamannya. Pembantu tersebut adalah seorang fakir yang telah mengabdi selama 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda dan belum lama mengabdi, namun dipilih oleh sang wali untuk menempati jabatan penting. Akhirnya, pembantu tersebut menghadap ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berharap agar diberikan posisi penting tertentu mengingat ia salah seorang yang telah paling mengabdi. Ia khawatir dengan usianya yang semakin tua, pembantu itu menyampaikan maksud permohonannya. Akan tetapi, belum selesai ia berkata-kata, datang satu utusan dari India. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Sang Wali Kutub lalu menatap pembantunya dan menanyakan, apakah kamu sanggup mengemban tugas ini? Apakah dirimu memenuhi syarat? Pembantu tersebut mengangguk penuh sukacita. Selepas para utusan keluar dari ruang pertemuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan persyaratan kepada pelayannya. Dia berkata, aku akan mengangkatmu sebagai maharaja di sana, namun kamu harus berjanji untuk memberikanku separuh dari keuntungan dan kekayaan kerajaan yang kamu peroleh selama berkuasa. Pelayan tersebut tentu saja dengan senang hati menyanggupinya. Pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bekerja sebagai juru masak itu kembali ke pekerjaannya di dapur. Dirinya harus menyiapkan dan menyajikan sebuah hidangan besar. Saat tengah mengaduk masakannya di dalam kuali raksasa dengan sendok kayu, ia dipanggil untuk pergi bersama utusan-utusan dari India karena akan segera dinobatkan menjadi maharaja di negeri tersebut. Sesampai di India, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun diangkat menjadi raja. Ia memperoleh kekayaan yang melimpah ruah. Tak lama, dirinya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia membangun banyak istana untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Kekuasaan, keberlimpahan, dan kesenangan hidup dengan segera membuatnya melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikut dengan janji yang pernah ia ucapkan dahulu. Dia sudah terlalu asik dan tenggelam dengan dunia barunya. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengirim utusannya untuk menyampaikan bahwa ia akan berkunjung. Pelayan yang telah menjadi raja di India tersebut bersiap-siap menyambut kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kerajaannya. Setelah serangkaian prosesi upacara, serta pesta meriah nan megah diselenggarakan, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kesepakatan mereka bahwa ia harus menyerahkan setengah dari hasil keuntungan kerajaan kepada beliau. Maharaja tersebut jengkel karena diingatkan janji untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada sang wali. Apa boleh dibuat, Maharaja tidak bisa mengingkari janjinya. Dia menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa dirinya akan menyerahkan setengah harta kerajaannya pada esok lusa. Meskipun demikian, terlintas dalam niatnya kalau dia tidak akan sungguh-sungguh memberikan sejumlah itu. Kekayaan yang menumpuk seiring waktu, mengakibatkan sifat tamak raja pun tumbuh. Ia melakukan pencatatan aset secara tidak jujur. Ia membawa daftar kekayaan tersebut di hari yang telah direncanakan, lalu memberikan sebagian harta kekayaannya kepada sang wali sesuai dengan catatan yang telah dibuat.
Meskipun catatan tersebut mencantumkan banyak istana dan harta lainnya, namun itu hanyalah sebagian kecil dari miliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlihat puas melihat daftar kekayaan yang diterima. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lantas bertanya, "Aku mendengar kau juga mempunyai seorang anak laki-laki." "Iya, sayangnya hanya seorang. Jika ada dua, pasti aku pun akan memberikan salah satunya padamu." "Tidak apa-apa, kemarikan anak itu," perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Kita masih dapat membaginya." Anak itu dibawa ke hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghunus pedangnya yang tajam tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. "Kamu akan mendapatkan setengahnya, dan setengahnya lagi akan menjadi bagianku," tukas beliau. Sang ayah begitu ketakutan. Ia mencabut belatinya sendiri dan menujamkan tusukan dari kedua tangannya ke dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kedua mata terpejam. Ketika ia membuka matanya, ternyata ia masih sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri tepat di hadapannya dan menatap lekat-lekat. Sang wali berujar, "Sebagaimana kau saksikan sendiri, kau belum siap menjadi wakilku. Karena kau belum menyerahkan segalanya, termasuk dirimu, kepadaku." Sebagai kekasih Tuhan, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani dikaruniai dengan kemampuan membaca manusia karena dirinya telah kasyaf, tersingkapnya tabir antara dirinya dengan Tuhan. Dia dapat menyelami dimensi hakikat yang memperlihatkan sifat-sifat asli manusia telanjang di mata batinnya. Sehingga dia mengetahui persis siapa-siapa manusia yang cocok untuk satu urusan, tetapi tidak tepat menempati posisi tertentu. Hal tersebut terkait dengan perbedaan makom atau derajat diri. Manusia itu hakikatnya unik. Keunikan yang merupakan sebuah keniscayaan karena sebagai hasil karya Tuhan, manusia diciptakan dengan keanekaragamannya masing-masing. Keunikan tersebut meliputi perbedaan segala sifat dan karunia yang diterima oleh tiap manusia sesuai dengan kadar kemampuan dan kapasitas lahir batinnya. Jika dalam sebuah lintasan takdir seorang manusia direncanakan Tuhan akan menjadi pemimpin besar, sudah tentu dalam dirinya memiliki daya-daya rohani yang telah disiapkan oleh Tuhan. Tersingkapnya daya-daya tersebut pastilah melewati proses panjang pematangan diri dengan berbagai ujian dalam pengalaman hidup. Proses ini berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, sehingga juga akan melahirkan kualitas pribadi yang tidak akan pernah sama. Ketika seorang manusia menyadari anugerah yang diperolehnya dari Tuhan, bisa bakat atau keahlian tertentu, pada dasarnya dia sedang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan takdir tertentu. Namun, jika dirinya bernafsu menghendaki sesuatu atau posisi yang bukan adalah bagian takdirnya, dia tidak akan pernah sampai ke sana. Walhasil, sudahkah kita sendiri menyadari di mana makom kita? Sejauh mana kita telah memposisikan diri sesuai dengan kapasitas lahir batin yang dianugerahi? Allah yang mengetahui dan lebih mengetahui. Kisah kedua ditulis oleh Nur Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu ulama besar Islam, sekaligus waliullah yang manakib kehidupannya banyak dibaca oleh umat Islam, termasuk oleh umat Islam di Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa pada masa mudanya, beliau pernah berada dalam keadaan sulit ketika sedang menempuh sebuah perjalanan. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Zailu Tabakatil Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Fattah Abu Gudah dalam kitabnya Safahat min Sabril Ulama, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Aku memunguti selada, sisa-sisa sayuran dan daun carop, kacang dengan rasa dan aroma coklat. Hanya ada di Timur Tengah, sebagai pengganti untuk orang-orang yang alergi coklat, dari tepi kali dan sungai." Kesulitan yang menimpa Syekh Abdul Qadir saat itu karena melambungnya harga yang terjadi di Baghdad pada saat itu. Sehingga membuat beliau tidak makan selama berhari-hari. Bahkan beliau hanya bisa memunguti sisa-sisa makanan yang terbuang untuk kemudian dimakan oleh beliau. Hingga suatu hari karena sangat lapar, beliau pergi ke sebuah sungai dengan harapan mendapatkan daun carop, sayuran atau selainnya yang bisa untuk dimakan. Tetapi beliau tidak mendatangi tempat yang sudah didatangi oleh orang lain. Dan ketika beliau mendapatkan tempat untuk mengais sisa makanan namun ada orang-orang miskin yang telah memperebutkannya, beliau membiarkannya dan tidak ikut untuk mengambil, walaupun beliau dalam keadaan membutuhkan dan juga kelaparan.
Ketika beliau pulang dan berjalan di tengah kota, beliau juga tidak melihat sisa-sisa makanan yang terbuang karena telah ada yang mengambilnya. Karena begitu mahalnya bahan makanan pada saat itu. Hingga akhirnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Masjid Yasin yang ada di Pasar Minyak Wangi di Baghdad. Beliau benar-benar berada dalam keadaan kelelahan dan tidak mampu menahan tubuhnya. Akhirnya, beliau masuk masjid dan duduk di salah satu sudut yang ada di masjid tersebut. Bahkan beliau mengakui, dirinya hampir menemui kematian. Tiba-tiba ada pemuda non-Arab masuk masjid. Pemuda tersebut membawa roti dan daging panggang. Ketika pemuda tersebut makan, mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ikut terbuka karena saking benar-benar kelaparan. Hingga beliau bergumam, "Apa ini? Di sini hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kematian yang telah ditetapkan." Tiba-tiba sang pemuda menoleh kepada beliau dan berkata, "Bismillah, makanlah wahai saudaraku." Mendapat tawaran tersebut, beliau menolak. Namun sang pemuda bersumpah untuk memberikan makanannya kepada Syekh Abdul Qadir. Namun, jiwa beliau berbisik untuk tidak menuruti untuk menerima pemberian tersebut. Sang pemuda pun kembali bersumpah, hingga akhirnya beliau pun menerima pemberian tersebut. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakan makanan tersebut, namun dengan keadaan tidak nyaman. Sang pemuda lalu bertanya kepada beliau, tentang apa pekerjaannya, dari mana asalnya dan julukannya. Syekh Abdul Qadir pun menjawab pertanyaan tersebut dan menjelaskan, bahwasanya beliau adalah orang yang sedang mempelajari fikih yang berasal dari Jailan. Sang pemuda lalu berkata, "Aku juga dari Jailan." Pemuda tersebut lalu bertanya, "Apa kau mengetahui seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir?" "Dia dikenal sebagai cucu Abdillah As-Saumai As-Zahid." "Itulah aku," jawab Syekh Abdul Qadir. Mendengar jawaban tersebut, sang pemuda gemetar dan wajahnya sontak berubah. Pemuda tersebut lalu berkata, "Demi Allah, aku tiba di Baghdad, sedangkan aku hanya membawa nafkah yang tersisa milikku. Aku bertanya tentang dirimu, tetapi tidak ada yang menunjukkanku kepadamu. Bekalku habis, selama 3 hari ini, aku tidak mempunyai uang untuk makan, selain uang milikmu yang ada padaku. Bangkai telah halal bagiku karena darurat, maka aku mengambil barang titipanmu, berupa roti dan daging panggang ini. Sekarang, makanlah dengan tenang, karena ia adalah milikmu. Aku sekarang adalah tamumu, yang sebelumnya kamu adalah tamuku." Mendengar hal tersebut, Syekh Abdul Qadir bertanya, "Bagaimana ceritanya?" Si pemuda lalu menjawab, "Ibumu telah menitipkan kepadaku uang 8 dinar untukmu. Aku menggunakannya karena terpaksa. Aku meminta maaf kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menenangkan dan menenteramkan hatinya, dan memberinya sisa makanan dan sedikit uang sebagai bekal. Ia pun menerimanya dan pergi. Sebagai sosok ulama besar dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentu tidak lepas dari berbagai cobaan. Apalagi ketika muda dan sedang mencari ilmu. Sebagaimana yang terjadi pada diri beliau, di mana beliau tertimpa kelaparan pada saat beliau sedang proses memperdalam ilmu fikih. Karena ilmu tidak akan didapat dengan kesenangan, tetapi orang akan mendapatkan manisnya mencari ilmu ketika telah banyak tertimpa kepayahan dan kesusahan. Sebab hasil yang didapat tentu sesuai dengan perjuangan dan usaha yang dilakukan. Kisah ketiga ditulis oleh Umi Nur Hayati. Banyak orang mengira bahwa dengan beramal terus-menerus ia akan terbebas dari api neraka karena pahala-pahala yang didapatkan. Alkisah dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang menuntut kepada Allah untuk dimasukkan ke surga setelah beribadah terus-menerus selama 70 tahun masa hidupnya. Maka Allah masukkan ia ke surga. Akan tetapi setelah 80 tahun di surga ia lalu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah di atas setidaknya terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa amal yang dikerjakan selama hidup di dunia tidak lantas dapat menjadi jaminan kita untuk masuk surga, melainkan hanya kehendak Allah yang akan mengantarkan manusia untuk kembali ke surga atau berpindah ke neraka. Kehendak Allah bukan segala yang tidak bisa diminta. Sebagai seorang makhluk kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam Syarah Tankihul Qaul karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa ridha Allah lah yang akan mengantarkan kita ke surga atau neraka. Di sisi lain kita dapat meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Namun untuk mendapatkan kehendak Allah, maka kita membutuhkan ridhanya. Bagi seorang yang mengharap ridha Allah, maka ia akan senantiasa berpasrah diri padanya dan hanya fokus untuk melaksanakan perintahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa jangan tertipu dengan ketaatan dan berbangga hati dengan ketaatanmu. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menerima amal-amal kita. Hati-hati serta takutlah jika Allah memindahkan kita pada selainnya, berpaling. Sesungguhnya Dialah yang maha membolak-balikkan hati. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia tidak akan terpaku pada sesuatu apalagi tertipu dengan sesuatu, termasuk dengan amalan. Hingga pada akhirnya segala amalan dan ibadah adalah dimaksudkan sebagai pengantar kita untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga ketika ridho Allah didapat kita akan menerima apapun yang dikehendakinya. Bukankah jika sudah cinta, kita akan mengikuti apa-apa yang dimau sang pecinta. Kisah keempat ditulis oleh Diyaul Haq. Semua dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Dalam suatu makalah disebutkan yang artinya kurang lebih, manusia adalah makhluk tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa merupakan keniscayaan bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari dua hal ini. Lantas bagaimana menyikapi hal ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan contoh pada kita tentang cara menebus suatu kesalahan. Hal ini bisa kita lihat dalam manaqib Syekh Abdul Qadir, bab ke-6, yang berbunyi, dari sebagian karomah Syekh Abdul Qadir, suatu hari ketika beliau duduk mengambil air wudhu, beliau kejatuhan kotoran burung pipit. Beliau kemudian mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Beliau melepas pakaiannya untuk dicuci lalu disedekahkan sebagai tebusan atas kematian burung tersebut. Beliau berkata, bila ada dosa pada diriku, maka itulah tebusannya. Dari cerita karomah dari Syekh di atas mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa, maka hendaklah menebusnya dengan sedekah harta yang kita punya. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita bersedekah dengan barang atau sesuatu yang kita sayangi. Hal ini memang sangat berat, tapi dari hal ini kita semua bisa belajar bahwa sebenarnya semua barang yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik pribadi, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa berlomba-lomba membelanjakan harta melalui sedekah, hadiah, zakat, dan lain sebagainya. Amin. Kisah kelima ditulis oleh Diyaul Haq. Pada suatu ketika ada seorang ibu bersama dengan putranya Sowan, bertamu kepada Syekh Abdul Qadir. Tujuannya adalah supaya anaknya dididik agar mampu mengikuti amal-amalan orang saleh. Syekh berkata, ketika kamu ingin menuntut ilmu maka harus berani menjauh dari kenikmatan dunia, tidak banyak tidur, jangan menuruti hawa nafsu. Selang beberapa waktu, orang tua anak tersebut kembali menjenguk anaknya. Sayangnya, kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu, badannya semakin kurus dan makannya hanya menggunakan khubza syair, roti kering. Secara spontan ibunya pergi kepada Syekh menanyakan keadaan anaknya. Setelah sampai di rumah Syekh, ibu tersebut mendapati Syekh Abdul Qadir selesai makan daging ayam yang cukup besar. Ia melihat Syekh masih menggenggam tulang paha ayam. Sang ibu bertanya kepada Syekh, "Syekh, jelaskan apa hikmah dari perbedaan makanan yang Anda makan dengan makanan anak saya? Mengapa anak saya hanya makan roti kering, sedangkan Syekh sendiri makan ayam?" Seketika Syekh mengambil tulang-tulang ayam tersebut dan Syekh berkata, "Hai tulang-tulang sekalian, jadilah ayam utuh seperti sedia kala dengan izin Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan apa-apa yang sudah mati. Dalam sekejap, tulang-tulang tersebut menjadi ayam seperti semula." Ayam tersebut berkokok aneh, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Syekh Abdul Qadir waliullah. Seketika Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tersebut, "Jika anakmu bisa melakukan seperti aku, maka silahkan makan apapun yang anakmu suka." Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah, untuk penuntut ilmu diharuskan untuk menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia yang menyebabkan kita lupa apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar.
Dianjurkan pula bahwa untuk tirakat dalam menuntut ilmu, sebagai ajang mendekatkan diri kepada yang mempunyai lautan ilmu. Syekh Abdul Qadir melalui ceritanya ini memberi pelajaran kepada kita agar seorang pelajar berusaha untuk menjauhi kenikmatan dunia yang dapat mengganggu proses belajar. Kisah ke-6 ditulis oleh Aldi Rizky Hoirudin. Diceritakan, semasa Syekh Abdul Qadir menimba ilmu, ia berteman dengan dua orang cerdas, Ibnu Syaka dan Ibnu Abi Isrun. Pertemanan mereka sangat erat hingga berlanjut sampai di rumah masing-masing. Setelah lama tak bertemu gurunya, Syekh Abdul Qadir berinisiatif mengajak kedua teman lamanya untuk sowan kepada sang guru. Tanpa berpikir panjang, kedua teman dekat Syekh Abdul Qadir langsung setuju. Alhasil, sebelum ketiganya berangkat, masing-masing dari mereka menceritakan hajat yang akan diutarakan kepada sang guru. "Aku akan membawa pertanyaan sangat sulit hingga guru kita susah menjawab," kata Ibnu Syaka. Tak mau kalah, Ibnu Abi Isrun juga ingin menanyakan satu hal. "Aku akan bertanya tentang masalah masa kini, hingga aku dapatkan referensinya," tuturnya. Berbeda dengan kedua temannya, Syekh Abdul Qadir hanya ingin curhat tentang satu hajat yang sederhana. "Aku hanya ingin meminta doa kepada guru," jelasnya. Setelah sampai di dalam kiai mereka, maksud dan tujuan masing-masing disampaikan. Ada satu hal yang tak disangka, sebelum Syekh Abdul Qadir dan kedua temannya berkata, guru mereka sudah mengetahui segala hal yang ingin mereka sampaikan. Pertama, Ibnu Syaka, ia langsung mendapat jawaban keras beserta teguran dari sang guru. "Wahai Ibnu Syaka, sesungguhnya terlihat kesombongan dan kekufuran dalam hatimu. Apa yang ingin kau tanyakan telah aku siapkan jawabannya. Bergegaslah pulang sekarang juga," tegas sang guru. Nasib yang tak jauh berbeda juga dialami Ibnu Abi Isrun. Setelah mendapat teguran dari sang guru, ia juga langsung mendapat jawaban sebelum masalah ia tanyakan. Ia juga mendapatkan keterangan lengkap beserta referensinya. Setali 3 uang, Ibnu Abi Isrun disuruh segera kembali ke rumah atas perintah gurunya. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir, ia mendapat perlakuan baik dari sang guru. Doa yang ingin ia sampaikan terpenuhi. Setelah didoakan, gurunya berkata, "Kau akan jadi pemimpin para waliullah wahai Abdul Qadir." Ia mengamini dan minta restu kepada gurunya. Abdul Qadir muda, meskipun dia pandai, ketika berhadapan dengan guru, ia tetap memposisikan dirinya sendiri sebagai murid yang selalu tampil rendah hati, tidak terbersit sedikit pun dalam hatinya untuk memuji gurunya. Dan benar, di kemudian hari, karena ketawaduan Abdul Qadir dan atas doa serta restu gurunya, ia menjadi wali agung yang mendapat posisi mulia di antara wali-wali yang lain. Cerita ini disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin dalam acara pengajian rutin Kamis Kliwon di Pesantren Sirojut Tolibin, Brabo, Tanggung Harjo, Grobogan.